Halo, kabar baik. Boleh? Halo, nama saya Ayu Saptarika. Saya seorang penulis. Saya domisili di Jakarta. Saat ini, walau saya juga menulis, saya juga bekerja sebagai business solution. Oke, kalau menulis, aku memang mulai dari zaman dulu SMP ya. Aku sebenarnya udah senang banget dari dulu gitu. Cuman memang eh, terus terang aja tidak mudah ya untuk hidup sebagai penulis gitu ya. Bukan gimana-gimana, tapi memang nggak gampang untuk kiat-kiat kita menulis sampai berkelanjutan gitu. Dan saya memang visi misi saya menulis nggak untuk sekali-sekali doang, tapi aku pingin itu bisa saya lakukan sampai nanti tua gitu ya. Maka dari itu untuk pekerjaan ini orang bilang memang banyak hobi, tapi buat saya pribadi, saya melakukan ini sudah lebih dari hobi gitu ya. Saya memang bekerja dan juga gaji-gaji saya dan uang itu saya kumpulin untuk mendanai tulisan-tulisan saya ini, mulai dari publish bukunya, mulai dari desain, lalu cover dan lain-lain. Itu benar-benar saya kerjakan bareng sama teman-teman saya gitu. Tentunya untuk produksi seperti itu namanya juga produksi gitu ya. Kita mulai dari hanya ide, lalu tulisan-tulisan yang hanya diketik di Word atau mungkin nulis di buku, di gitu diary teman-teman atau di mana, itu kalau kita ingin mewujudkan ke sebuah buku tentu itu membutuhkan dana ya, dan itu bagi saya itu adalah pilihan hidup gitu. Ini mau ditreat seperti apa gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya punya prinsip bahwa ya itu kita sebagai penulis yang emang memiliki pilihan hidup, aku ingin menulis gitu ya, hendaknya kita juga bertanggung jawab dengan biaya-biayanya gitu. Nah, kalau aku pribadi memang saya masih kerja kantoran juga, karena memang itu juga yang saya lakukan untuk kehidupan sehari-hari saya gitu ya. Cuma saya juga tetap menulis gitu. Dan menurut saya bisa mengembangkan lebih lanjut gitu ya untuk nulis gitu. Karena nggak gampang, terus terang aja di Indonesia juga untuk kita bisa publish buku lalu ide kita diterima itu nggak gampang banget gitu ya. Sementara teman-teman juga tahu gitu, keseharian kita tetap butuh pemasukan. Aku bukan nggak jadi baterai ya, tapi itu bagaimana kita bertanggung jawab dengan pilihan hidup dari pekerjaan yang kita lakukan. Dan juga di situ, kalau menurutku pribadi nih ya, selama saya bekerja sebagai penulis, itu kita sebagai penulis tuh wajib banget belajar kewirausahaan. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab untuk mengatur pendanaannya, mulai dari penerbitan, kalau memang kita secara pribadi terlibat, lalu juga pengurusan hak ciptanya itu seringkali dilupakan gitu ya, habis nulis terbit and then ya nggak tahu deh gitu. Nah itu saya termasuk yang peduli tentang hal itu ya, hak cipta itu penting banget, penulis harus mengurusnya gitu. Kalau teman-teman memang terbitin itu dengan penerbit mayor, mungkin itu kan jadi milik penerbit mayor, sehingga yang mengurus itu mereka. Tapi ketika kita bekerja secara mandiri, entrepreneur gitu ya, berwirausaha, maka itu wajib banget kita secara pribadi yang mengurusnya, kayak diri kita ngurus KTP, ngurus paspor, dan lain-lain gitu ya. Itulah yang sebenarnya menurutku penting banget seorang, nggak cuma penulis ya, kreator ya, apakah itu pemusik, musisi, penulis, pelukis, itu penting untuk mengurus hak cipta juga gitu. Kalau saya udah dari 2007, jadi berapa tuh? Berapa tahun ya, udah lama. Jadi pada awalnya sebenarnya waktu SMP tuh kecelakaan ya. Jadi itu aku jadi seksi mading di sekolah, dan memang dari keluarga saya, ayah ibu juga nggak ada yang ngajarin saya menulis gitu. Cuman saya menemukan diri saya bahwa kok aku seneng ya kerjaan ini, ketika suruh bikin artikel, lalu bikin penjelasan, bikin cerita-cerita, puisi, aku merasakan bahwa kok aku enjoy banget gitu. Dan buat saya pribadi, kalau orang lain tidak merasakan itu, ya terus kenapa? Sementara aku bisa ngerasain nih bahwa I found something valuable yang menjadi skills-nya gitu, dan saya ingin mengembangkan itu gitu. Dan kita juga tahu kan bahwa setiap orang punya kesukaan dan talenta beda-beda. Jadi it's okay kalau ada orang yang nganggap
nah ini kan cuma hobi gitu, tapi bagi saya itu lebih dari hobi, kayak gitu kurang lebih. Jadi dan buat aku karena emang itu saya merasakan panggilan tersebut ada di sana ya, saya konsisten gitu untuk terus melakukan penulisan itu dan latihan terus-terusan gitu. Karena kayak nulis gitu kalau misal kita berhenti ya, memang mungkin ada kalanya kita writer's block, nggak ada ide gitu. At least tetap aja nulis yang kecil-kecil gitu. Karena itu benar-benar menolong untuk latihan. Tapi kalau kita totally berhenti, ini bisa-bisa ketika mulai lagi kita kayak udah ngeblank, lupa. Aduh gimana ya menulis kemarin-kemarin kok aku bisa nulis panjang, sekarang nggak bisa lagi. Jadi harus di-maintain gitu ya, harus kita jaga ritmenya. Kalau buat saya pribadi, mendukung atau tidak itu mungkin pilihan dari orang di sekeliling saya ya. Tapi buat saya pribadi yang penting adalah saya memilih hidup seperti ini, aku harus bertanggung jawab gitu ya. Artinya saya juga harus pandai bagi waktu. Kalau memang itu ada pekerjaan urgent ya saya harus kerjain itu dulu gitu ya. Dan juga biasanya aku kalau nulis itu pas weekend gitu ya, Jumat, Sabtu, Minggu, saya bagi waktu saya ke sana. Sehingga itu bisa menemukan balance-nya gitu. Karena tentu saja pasti tiap orang kalau nanya tips dari saya gimana sih balance-nya, tentu pasti beda-beda deh. Aku nggak bisa nyamain gitu bagaimana saya melakukannya dan bagaimana teman-teman yang ingin juga mungkin punya ritme kehidupan yang mirip seperti saya juga ingin melakukannya gitu. Karena itu kembali lagi kepada bagaimana ritme teman-teman bekerja dan teman-teman yang paling tahu deh gimana sih aku kuat apa sih gitu, dan juga aku tuh bisa mampu sampai sejauh apa gitu. Jadi penting banget mengenal diri sendiri gitu. Baru nanti kita akan cukup lihai ketika harus membagi waktu dan juga menentukan prioritas. Mana yang jadi prioritas? Kalau dari saya selama menulis buku, hal positifnya adalah yang pertama kita bisa berbagi ya. Artinya pengalaman hidup itu bisa kita bagikan, ternyata menjadi sesuatu yang menginspirasi orang gitu. Itu juga buat saya surprise gitu, terkejut juga, ternyata bisa ya, ternyata manusia itu kalau emang kita bisa mau berbagi dengan tulus ya, artinya motivasinya dulu nih, mau jadi penulis itu apa? Mau beken kah? Atau mau emang cuma bersenang-senang kah? Atau mau iseng kah? Atau emang kamu merasakan panggilan hidup ada di situ dan kamu mau tekunin itu? Buat saya ini panggilan hidup dan saya mau nekunin itu. Jadi beken atau nggak beken itu buat saya adalah itu yang nilai tambah gitu ya. Jadi ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan tulus gitu ya, itu ternyata ada aliran energi yang bisa diterima pembaca dan mereka begitu asik gitu ketika membaca tulisan kita gitu. Dan tentu saja sebagai seorang penulis kita itu larang keras, egois dan bermegah diri gitu di dalam karya kita. Karena ketika menulis memang itu kita yang kerjain ya, dan kita akan merasakan kayaknya yang gue tulis bener-bener aja nih. Padahal siapa sih penikmat tulisan itu? Kan bukan diri kita, orang lain gitu. Jadi sehingga meskipun itu kita yang menciptakan gitu ya, saya sebagai seorang Ayu nyiptain tulisan atau misalkan Mbak Ruthnya atau teman-teman lain gitu, tapi kita itu harus bisa memposisikan juga diri kita sebagai membaca. Sehingga dari situ tuh aku ngerasain banget dari menulis itu, yang pertama saya belajar untuk gak egois gitu, karena yang diutamakan tuh pembaca ini namanya. Kalau jenis tulisan saya kan kebetulan fiksi ya, fiksi itu adalah wajib bahwa itu harus menghibur, sekalipun itu ceritanya drama atau thriller. Orang membaca meluangkan waktu dan mungkin menyediakan waktu karena dia hobi banget, itu dia harus merasa terhibur. Nah itu adalah tugas penulis tuh. Kamu harus bisa bikin pembaca kamu tuh happy gitu loh. Happy dalam arti ceritanya tuh apakah bikin deg-degan, bikin kesel, bikin bener-bener happy ending gitu. Kita harus bisa kasih pembaca kita suatu kepuasan ketika mereka baca. Jadi itu penting banget ya. Jadi menulis tuh dilarang keras, egois gitu. Dan juga kita perlu, namanya penulis, kita perlu amunisi, yaitu kita perlu juga membaca dari karya-karya orang lain. Bukan mencontek atau apa ya gitu, plagiat, no, bukan begitu. Tapi dengan membaca kan kita juga nambah wawasan. Dan kita juga
sebagai pembaca kan, kita audiens kan, kita juga jadi ngerti kan, oh orang si penulis A kalau nulis tuh gayanya begini, enak juga ya gaya bahasa seperti ini, feel-nya aku bisa dapet, aku merasakan kalau kisah deskripsi ceritanya dia tuh aku bisa ngebayangin kayak gitu loh. Kita juga tanpa sadar belajar dari penulis lain. Jadi intinya sih kalau jadi penulis banyak sekali positifnya ya, mulai dari berbagi, lalu kita juga perlu memanage emosi ya, nggak boleh baperan jadi penulis, berbahaya karena justru kalau kita dikritik itu adalah bensin kita gitu, bukannya kita malah ih jahat banget sih kamu ngeritik tulisanku. Justru saya pribadi, misal saya sedang menulis, saya udah jadi nih, biasanya aku akan berikan itu ke orang terdekat atau teman dekat. Saya minta opini dari dia sejujur-jujurnya. Bilang kalau jelek atau kurang enak dibaca, bilang aja gitu. Karena itu adalah kritik yang membuat aku bisa mawas diri gitu. Oh iya ya, aku kemarin kayaknya kurang pas deh merangkai kalimatnya atau merangkai paragraf demi paragraf, sehingga kok ketika dibaca jadi aneh. Itu buat aku sih itu penting banget ya. Karena banyak sekali orang kayak jadi baper kalau dikritik, padahal jangan teman-teman, itu adalah suatu saran dan masukan yang berharga buat membangun diri kita gitu. Oke, jadi buku yang pertama itu terbit 2019, judulnya Three on Three yang juga ada di Lontara App. Itu memang buku karya saya sendiri gitu. Tebalnya 303 halaman. Nah itu buku karya saya, sebenarnya saya bikin draftnya itu sudah sejak tahun 2012. Cuma memang nggak gampang nyari penerbitnya. Terus terang waktu itu kan belum terlalu banyak ya penerbit yang self-publishing, lalu penerbit yang indie gitu. Masih jarang di tahun itu, rata-rata penerbit mayor yang mana kita harus memberikan teks kita, entah itu dalam hard copy, soft copy, dan kita harus nunggu gitu loh, bisa 3 bulan, 6 bulan, kalau ditolak ya kamu harus mulai lagi gitu. Jadi berbahagialah anak-anak sekarang karena udah sangat dimudahkan ketika kamu ingin mewujudkan mimpi kamu sebagai penulis gitu, karena sekarang udah sangat lebih mudah ya, jadi jangan disia-siakan gitu. Kalau dengan teknologi yang ada hari ini, kamu mesti bersyukur gitu ya. Nah, sementara dulu saya masih ngalamin tuh, mesti nunggu 3 bulan, 6 bulan, lalu kan itu juga nggak boleh di-share kemana-mana ya. Kalau kita udah pitching ke satu penerbit, nggak boleh ke beragam gitu. Sementara kalau yang sekarang, ya dengan adanya teknologi dan juga kita bisa kirim soft copy dan lain-lain, itu memungkinkan kita ya sudah, kita mau nembak yang mana nih, itu lebih mudah gitu buat teman-teman, sangat membantu. Jadi juga nggak galau ya, aduh gila diterima nggak ya, aduh gila gimana ya, nggak sih, rasa itu tuh sangat-sangat menyiksa, terus terang aja gitu. Jadi saya sendiri apabila ada penulis yang bertanya tentang kiat-kiat nerbitin, aku akan dengan senang hati membantu, karena aku tahu bagaimana betapa susahnya dan betapa betapa resah ya itu, karena aduh gimana ya, apalagi buat yang memang menulis benar-benar jadi mata pencaharian utamanya beliau ya, itu benar-benar nggak gampang gitu, dan mereka itu amat sangat patut dihargai gitu, karena nggak gampang loh. Kita setahun terbit satu buku aja rasanya ngos-ngosan gitu ya, beda sama pabrik yang jualan sepatu atau baju, sebulan mesti terbitin mesti produksi 1000 gitu, 1000 unit celana baju. Oke, tapi sebagai penulis gitu ya boleh dibilang ini kan juga kerjaan seniman ya, bisa nerbitin satu buku setahun itu udah ngos-ngosan sih. Itu udah kayak wow gitu ya, itu cukup lelah dan prosesnya cukup panjang. Jadi waktu saya 2019 aku akhirnya terbitin itu bersama Indiebook. Kira dari waktu itu Mas Irwan Bajang ya saya kirim, oh ini oke gitu. Habis itu setelah 2019 itu sebenarnya yang paling sulit itu nerbitin sekali, itu yang pertama itu biasanya tersusah. Nanti setelah itu terbit biasanya kita nggak sangka atau nggak sadar ketemu orang, ketemu teman, lalu kesempatan berikutnya itu otomatis bergulir gitu ya. Dan ketika buku kedua, 3, 4 bergulir itu sudah jauh lebih ringan gitu, karena kita udah tahu nih seluk beluknya, tahapannya apa aja sih, apa hal yang harus aku urus sih gitu ya.
apa hal yang harus saya bayar sih gitu ya, mulai dari pemilihan covernya, kertas novelnya gitu kan. Itu juga dari sisi penulis, kalau emang kita yang memang menerbitkan itu secara mandiri juga harus mau peduli tuh segala perintilan itu gitu ya. Gitu. Lalu kalau buku yang kedua, tiga, dan empat itu saya bertemu sama teman-teman gitu yang juga senang menulis. Akhirnya di tiga buku yang selanjutnya setelah 3 on 3 itu saya bikin kumpulan cerpen. Nah, kenapa kumpulan cerpen? Karena aku juga melihat trennya ya, bahwa orang sekarang kalau membaca itu agak susah nih, punya waktu yang panjang. Terus solusinya yang pertama adalah e-book, gimana ya udah buku fisiknya tinggal di rumah, tapi pas di mobil atau aku lagi di mana di kantor, terus saya lagi istirahat, saya bisa baca tanpa saya harus bawa buku itu kan tebal dan berat gitu. Mungkin mereka juga kurang fleksibel dengan itu. Jadi e-book itu penting. Yang kedua, wah ternyata waktunya terbatas. Sehingga waktu itu saya dan teman-teman kita bikin cerita apa ya guys, kita kompilasi yuk bareng-bareng. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kumpulan cerpen. Kenapa sih kumpulan cerpen yang kita lakukan? Karena yang pertama, kumpulan cerpen itu kan nggak terlalu panjang ya. Ibarat kata kalau misal kita membaca, sekali baca tuh pasti kelar gitu, nggak nyampe sejam, dan orang merasakan ada terhibur gitu, ada kepuasan sendiri dari pembaca ketika selesai nih satu cerita, konfliknya dari awal yang bikin penasaran apa endingnya aku bisa selesai gitu. Beda sama tulisan panjang kayak novel yang 3 on 3. Itu kan pasti kan bacanya nyicil ya, wah aku baru sampai halaman sekian, ntar besok-besok lanjut lagi. Jadi untuk penerbitan itu menurut saya juga teman-teman sebagai penulis juga perlu belajar trik-triknya nih. Kira-kira pembaca sekarang tuh senangnya kayak gimana gitu. Dan meskipun kita senang tulisan panjang, kita juga apa salahnya sih kita belajar untuk memperkaya diri dalam bentuk-bentuk tulisan yang lebih disukain gitu. Bukan disukain dalam arti kita jadinya kehilangan jati diri sebagai penulis, enggak gitu ya. Tapi itu bagaimana kita bisa ketemu di tengah-tengah sama pembaca kita. Pembaca kita waktunya sekarang udah nggak terlalu banyak, terus mereka tuh seneng banget baca, tapi bingung bacaannya tuh kayak gimana ya. Akhirnya kami menjawab dengan bikin kumpulan cerpen itu tuh. Nah, puji Tuhan itu bergulir sampai 3 buku. Jadi pertama waktu kita bikin di rumah aja judulnya, itu juga jadi satu buku isinya 12 cerpen tentang di rumah aja. Nah, itu untuk waktu itu temanya karena waktu itu COVID pertama kali merebak di 2020. Ya. Lalu dari buku itu semua penjualan kami sumbangkan untuk yayasan. Nah, itu yayasannya Kak Melani Subono, dan itu semua keuntungan dan hasil penjualannya untuk kita sumbangin untuk para korban COVID. Jadi artinya dari sebuah buku gitu, dari sebuah keahlian menulis itu kita juga bisa kembangkan dalam berbagai ragam kegiatan gitu. Nah, hanya literasi aja, tapi juga bisa bantu sesama. Dan buat kami sih waktu itu kita juga seneng banget bisa ketemu terus bisa bikin kayak gini tuh gak nyangka juga gitu. Dan itu sangat-sangat bahagia buat kita ya, bisa berbagi sama orang lain gitu ya. Gitu sih. Kalau saya dua-duanya sih oke buat saya. Saya novel aku oke, terus cuma memang kalau novel itu kan butuh waktu ya. Dari saya sendiri juga aku butuh semedi juga tuh, artinya berdiam diri, luangkan waktu untuk benar-benar nulis sampai akhirnya itu selesai satu buku. Kalau kumpulan cerpen memang lebih fleksibel gitu ya, nggak sesulit bikin novel. Lalu sebelum kumpulan cerpen pun saya sehari-hari aku juga senang bikin blog, bikin artikel gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau main ke blog atau artikel saya di Kompasiana tuh bisa juga. Nah itu kan sebenarnya itu bagaimana saya melatih diri untuk ayo coba menulis dari topik-topik yang sehari-hari atau topik yang sederhana. Sehingga skill itu tidak hilang gitu. Karena kalau novel itu kan benar-benar kita konsentrasi dan pada kurun waktu tertentu gitu ya. Kalau udah selesai tuh rasa lega banget gitu. Ini istirahat gitu kan. Gitu. Jadi kayak gimana ya, ritmenya tuh mesti kita atur. Kapan kita nulis yang pendek-pendek,
Terus bisa juga ada yang kumpulan cerpen yang rada panjang, terus ada juga yang kita bikin novel. Gitu kalau buat. Kalau sebenarnya sih kalau bilang ide, apapun itu bisa jadi buku ya. Tapi kembali lagi kepada kita gitu. Kita sebagai penulis, apa yang menjadi interest kita yang paling dalam sih gitu. Karena tentu memang kita ingin belajar banyak jenis tulisan. Tapi topiknya hendaknya yang memang dikuasai oleh seorang penulis itu sendiri. Kalau kayak saya mah senang, saya suka fiksi, saya suka film, cerita-cerita cerita-cerita yang romantic komedi gitu aku senang. Nah, terus juga kalau topik-topik yang sehari-hari yang biasanya saya keluarkan di artikel gitu ya, artikel atau blog tuh biasanya tentang traveling, karena saya memang hobi traveling juga. Traveling, lalu manajemen, marketing gitu, karena saya juga background studi saya dulu saya sekolah ekonomi gitu. Artinya tidak ada batasan seorang penulis mesti nulis apa, itu silahkan saja. Tapi pastikan bahwa topik yang kamu tulis harus kamu kuasai. Sehingga kan itu sebenarnya ada satu tip nih, ketika kita menulis, namanya penulis itu harus mengasumsikan bahwa pembaca itu masih belum tahu apa yang akan kita tulis. Meskipun kita tahu bahwa enggak pembaca aku ini kok rata-rata udah S1 pasti harusnya ngerti. Nggak bisa begitu teman-teman. Kita nggak bisa menganalogikan mereka pasti ngerti. Enggak. Jadi penulis itu harus bisa memberikan menyuguhkan suatu bacaan yang sejelas mungkin gitu. Tapi nggak boleh membosankan, nggak boleh bertele-tele, dan juga ketika seorang pembaca itu ternyata di luar target pembaca kita, dia bisa ngerti. Nah itu baru canggih gitu. Artinya tulisan kamu tuh universal. Siapapun yang mau baca itu welcome untuk membaca tulisan kamu. Benar, aku juga setuju harus kita rajin baca buku juga supaya kita sendiri juga punya amunisi di kepala kita gitu. Kayak gimana sih punya referensi dari penulis lain gitu. Oh, dia tuh cara mengungkapkan ekspresi kata-katanya begini, begitu gitu. Kalau misal tulisannya yang non fiksi gitu ya, dokumenter misalkan atau autobiografi, tentu kan aku juga harus belajar gitu. Kayak gimana sih penulis-penulis autobiografi itu dalam mengungkapkan atau mendeskripsikan si tokoh yang dia tulis. Nah, memang betul gitu. Kita kalau misalkan mau bisa menulis, tentunya kita juga harus mau membaca gitu. Itu sih bener banget, itu udah absolut ya teman-teman. Hal positif yang dalam baca buku banyak gitu. Aku seneng baca buku self development, jadi selain fiksi ya, aku seneng self development gitu karena itu memotivasi kita yang pertama. Terus juga kita dapat tip-tip gimana sih hidup untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama ya. Karena nggak cuma ternyata hidup itu kalau kita mau merasakan bahagia gitu, ternyata bukan cuma untuk kita sendiri hidup. Ternyata juga kita harus mau berkontribusi bagi masyarakat kita gitu. Baru di situ kita bisa merasakan ternyata ketika kita berbuat sesuatu dan itu membantu orang itu rasanya tuh benar-benar bikin kita bahagia. Bahagianya tuh beda deh teman-teman sama kayak bahagia kita dibeliin sesuatu atau kita dapat sesuatu atau kita menang sesuatu. Itu beda banget gitu. Itu kayak ya pokoknya nanti coba aja teman-teman rasain sendiri gimana sih kalau misalnya kita berbagi dan kita juga bisa memberi kontribusi bagi orang lain. Itu di dalam hati tuh rasanya tuh kayak addicted gitu ya, berkobar-kobar tuh rasanya, beneran nggak bohong gitu. Jadi itu dia gitu ya. Nah itu saya senang banget baca buku self development gitu. Kalau mau contohnya kayak aku seneng buku, teman-teman mungkin juga udah sering denger ya, kayak Seven Habits, terus Ikigai, bagaimana itu cara orang Jepang hidup, itu bagus sekali gitu. Tuh teman-teman boleh baca juga ya, gimana sih kiat-kiat kita hidup supaya hidup kita itu happy. Walaupun happy itu nggak melulu kita bahagia lalu di kiri kanan nggak ada masalah ya, nggak begitu loh.
Jadi namanya orang hidup selalu banyak problem, tapi bagaimana kita mengendalikan diri untuk kita tetap enjoy ya dengan segala kekurangan yang ada di sekeliling kita gitu. Karena toh diri kita sendiri juga tidak perfect gitu, jadi jangan suka menghakimi gitu. Instead of kita mendingan ya gimana nih cara berdamai dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Terus udah gitu aku juga senang kalau teman-teman pernah googling itu ada yang namanya buku The Four Agreement, itu juga bagus banget. Itu bener-bener ngasih tips kepada diri kita tuh bener-bener self development banget deh. Boleh di googling, itu namanya Don Miguel Ruiz itu penulisnya. Itu silahkan aja nanti bisa dicari. Itu salah satu penulis yang menurut aku gila hebat banget sih, bisa nulis kayak gitu tuh luar biasa bos. Lalu kalau fiksi, saya termasuk penyuka fiksi buku-buku novel Indonesia yang klasik. Menurutku tuh sangat-sangat inspiratif, dan juga ketika kita membaca itu banyak sekali nilai moralnya dan juga nyemangatin kita untuk hidup gitu ya. Kayak tulisan-tulisannya N. Hadini, Andrea Hirata juga aku seneng banget gitu ya. Terus kalau yang dulu-dulu tuh zaman kita SMA tuh nggak tahu ya anak sekarang zaman SMA wajib baca nggak sih? Dulu saya masih ada beberapa buku yang harus kami baca kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia dari novel-novel novelis dan penulis angkatan yang dulu ya, seperti Layar Terkembang, Sultan Takdir Ali Syabana gitu. Itu menurutku di tahun dulu dia bisa nulis gitu tentang perempuan modern yang mandiri dan juga punya cita-cita gitu ya. Itu luar biasa sih dikala orang masih jadi apalagi perempuan ya, dikala orang masih jadi perempuan abis SMA ngapain, oh ya kawin aja gitu ya. Tapi di tahun itu dia udah nulis gitu tuh, itu luar biasa menurut saya ya. Dan menurutku hendaknya semangat seperti itu juga terus dilanjutkan oleh generasi-generasi seperti kita. Bukannya kita jadi jadul, enggak gitu ya, tapi ada nilai yang memang loh itu nilai yang baik, emang dari dulu sampai sini masih relevan, kenapa itu tidak diteruskan. Caranya memang tentu saja dengan cara hari ini yang kita udah lebih modern, udah mengenal GoPay, mengenal internet dan lain-lain. Tapi semangat itu kan sifatnya spiritual di dalam hati ya, keyakinan dan tekad gitu. Ya, itu harus terus ada gitu menurutku di dalam generasi muda ini. Jadi kita juga orangnya kreatif, semangat, mandiri gitu ya. Dengan adanya kemudahan yang ada hari ini, udah apa-apa gampang ya, boleh dibilang apa-apa mau ada caranya gitu ya. Melalui internet benar-benar membuka mata kita. Itu benar-benar kita harusnya ya bisa lebih cerdas dan lebih baik gitu dalam bertindak, berkata dan bekerja gitu dengan daripada generasi yang dulu terdahulu tuh. Ya, aku kebetulan seneng juga dengan melukis. Aku jadi kalau pas weekend juga kalau lagi nulis aku senang melukis gitu ya. Aku suka belajar juga. Terus habis itu aku juga senang masak. Jadi itu dua hal yang buat saya tuh apa sih yang jadi hiburan untuk relax dan hobi, itu dua itu. Dan juga traveling. Cuma kalau traveling kan selama pandemi ini saya nggak traveling dulu gitu ya. Karena juga demi kesehatan bersama gitu, nggak cuma kesehatan saya sendiri. Jadi aku alihkan ke hobi yang lain gitu. Dan juga kebetulan saya seneng, ya udah saya kerjain. Ada. Jadi kalau di 3 on 3 sebenarnya itu juga cerita waktu saya dulu itu baru lulus kuliah ya, S1. Aku jalan-jalan ke Pulau Seribu, makanya covernya itu juga pantai gitu kan. Sebenarnya itu ada kisah di mana pas saya jalan-jalan ke Pulau Seribu dan itu menginspirasi ke 3 on 3 ini. Tentu ada. Jadi teman-teman kalau seneng menulis gitu ya, terus ingin masukin pengalaman kita di dalam suatu tulisan gitu, itu kalau menurut saya ya sarannya kalau bisa hindari terlalu banyak ngomong aku atau ngomong saya, karena kembali lagi seorang penulis itu menulis bukan buat dirinya sendiri,
meskipun dia sendiri yang bikin. Jadi jangan terlalu banyak saya, aku gitu. Boleh nyebut saya atau aku, tapi diminimumkan, sehingga seolah-olah sebenarnya kita tuh lagi ngajak pembaca kita untuk ikutan ngerasain gitu loh perjalanan kita ke tempat tersebut. Kalau kita terlalu banyak aku begini gini gini, saya gini gini gini, dia yang ada ngebacain aku gitu loh, kayak dia lagi membaca tentang saya, bukan saya menceritakan tentang suatu keadaan, lokasi, atau suatu indahnya traveling pergi ke sana gitu. Ngerti nggak bedanya? Itu beda sih. Beberapa kali aku ada juga baca tulisan seperti itu gitu, tapi yang kurasain kayak kok saya nggak ngerasain kayak ikut pergi sama dia, tapi yang ada saya ngebaca tentang dia lagi pergi gitu. Oh, jadi padahal kayak merasa lagi baca blog gitu ya, Kak? Iya, padahal kan tujuannya jadi penulis, ini sebenarnya kembali lagi ke tujuan si pribadi penulis itu ya. Kamu mau bercerita tentang diri kamu, atau kamu sebenarnya tuh mau ngajak orang gitu loh. Hey, ini tempat yang saya kunjungi ini enak loh. Apa sih enaknya? Harusnya kita ngemukakan tentang tempat itu betapa indahnya atau kakunya sejarah tertentu yang makanya itu perlu dikunjungi gitu ya. Bikin si pembaca penasaran, ketimbang kita meng-highlight diri kita dan kita gitu. Kalau misalkan mau ada foto, oke, boleh munculin foto diri 1, 2, 3. Tapi jangan kebanyakan gitu. Karena kan namanya travel guide atau travel review, saya juga pernah melakukan tulisan itu. Itu sebenarnya kan memang saya menceritakan saya pergi. Tapi yang diutamakan adalah cerita tentang tempat tersebut, bukan sayanya. Gitu. Yang pertama tipsnya banyak membaca. Itu harus ya teman-teman, nanti kamu akan nemuin gimana sih celah-celah dan kata-kata yang aku bisa juga lakukan gitu supaya pembaca saya tuh mau engage gitu. Engagement itu apa ya bahasa Indonesia? Mau betah gitu ya. Betah baca tulisan kita berjam-jam, itu kan susah ya. Kita aja sebagai penulis, kita nulis sejam 2 jam capek kan. Terus masa kita mau menuntut pembaca kita juga, dong baca tulisan aku sampai selesai. Itu tidak semudah itu gitu. Kalau kita sendiri aja ngerasain, aduh capek ya, apalagi membaca kita 2 kali lipat gitu, dia akan merasakan energi gitu. Nah, itu buat saya makanya yang pertama, yang mempermudah supaya kita itu tulisannya tetap enak dibaca walaupun narasi, pertama jangan lupa buat kerangka tulisan. Kerangka itu ngebantu banget supaya kita nggak ngalur ngidul gitu ya. Kita obrolannya tetap fokus walaupun itu sifatnya naratif dan menjelaskan sesuatu. Terus yang kedua itu hindari kata-kata yang berulang. Misalkan kita ngomongin objek rumah itu. Rumah itu terletak di ini. Aku melihat rumah itu gini. Rumah itu ternyata di depannya ada sebuah sepeda. Jangan diulang-ulang kayak gitu. Gunakan kata ganti sehingga kalau teman-teman suka baca novel bahasa Inggris itu mereka it ya. Itu memang bahasa Inggris jauh lebih punya ekspresi kata yang kadang-kala di Indonesia nggak ada padanannya tuh, kata gantinya. Dan mereka bisa nulis kalimatnya hanya isi satu kalimat hanya isi 5 kata, tapi begitu diterjemahin bahasa Indonesia panjang banget gitu ya. Kita sering melihat gitu. Nah itu kalau di bahasa Indonesia maka kita perlu rajin membaca, dan juga kadang-kadang kita harus juga buka kamus tuh teman-teman. Jadi padanan kata ini kira-kira apa ya yang bisa merepresentasikan juga tapi tidak mengubah artinya sehingga bikin orang salah persepsi. Yang pertama itu, sehingga kita ketika menulis tuh bisa mengalir, nggak ngebosenin, dan juga nggak ngulang-ulang. Itu tuh saya sering banget dulu tuh, aku juga karena dulu saya pernah kerja di majalah, itu tips juga dari kakak-kakak senior saya gitu. Nulis jangan diulang-ulang ya, orang tuh pasti bosen, apalagi kalau tulisannya panjang. Ini akan terkesan kayak penulisnya nih apa sih sebenarnya, kok mau ngomong itu diputer-puter gitu, padahal bukan itu yang kita mau gitu ya. Mungkin ya itu sih kalau tip dari saya, jangan diulang-ulang. Terus
sampailah kalimat seefektif mungkin gitu ya. Jadi pembaca tuh nggak kayak diputer-puter gitu. Terus kayak gitu kerangka tulisannya nggak boleh lupa. Sehingga kan kalau nulis panjang itu kita pasti ada stop ya. Nah begitu nerusin besok atau 2 hari lagi kita nerusin, kita masih bisa tetap keep tracking dan ingat gitu ya. Oh iya kemarin udah sampai di sini. Oke berarti ini lanjutannya aku mau ngomongin tentang apa. Kalau kita nggak buat kerangka teman-teman itu aku, aku nggak tahu deh itu bakalan nggak selesai dan bakalan bingung dan juga endingnya nggak tahu kayak gimana gitu. Nah itu kerangka tuh walaupun kerangka kadang-kadang garis besarnya dulu ya, endingnya sometimes kita bisa ubah juga itu sangat memungkinkan. Tapi setidaknya dalam proses penulisan kita tidak hilang arah ini sih itu. Saya cuman ketik aja di Word. Jadi misal kayak Putri Ontri ya, waktu itu aku sederhana banget. Saya cuma membagi tiap bab. Jadi itu kan ada 5 bab ya. Bab 1 judulnya apa? Terus cerita secara singkatnya apa? Bab 2 judulnya apa? Singkatnya apa? Poin-poinnya. Bab 3, 4, 5 kan ending. Biasanya ending itu aku paling terakhir deh karena kadang-kala kan di tengah kita menulis kadang endingnya kayaknya lebih seru kalau ditulis ini deh gitu ya. Nah, itu biasanya aku akan buat seperti itu dulu. Nah, nanti setelah itu baru saya kembangkan peranan yang bab 1 dulu kita tulis. Habis itu lanjut bab 2, habis itu 3, 4 hingga selesai. Kalau saya gitu sih caranya. Dan itu saya jadi tulisan kita tuh 1 terstruktur, 2 lebih rapi ya. Lebih rapi juga cara penyampaiannya, runutannya, logikanya juga, dan sebenarnya memudahkan kita juga sebagai penulis untuk waduh kemarin aku ngomongin apa ya, iya aku lupa ya, karena sering kali kita gitu kan gitu. Dan post it ya boleh aja, tiap orang punya metode beda-beda, tapi kalau saya pribadi sih saya biasanya ketika aku nulis kan di Microsoft Word gitu ya, langsung aja tulis kerangkanya dulu, baru di situ aku breakdown satu-satu setiap bab. Ya pernah, aku pernah banget gitu, pingin ya ke kota A atau ke negara B gitu ya. Itu memang betul sih bahwa seneng juga tuh untuk mengeksplor negara-negara yang aku belum pernah kunjungin. Tapi sih so far, aku biasanya kalau pergi itu karena saya pergi rame-rame juga sama keluarga, jadi terserah aja mereka mau kemana nih enaknya, aku ngikut aja. Tapi orang itu traveling itu biasanya ada ada motivasinya. Apakah kamu mau traveling dengan tujuan atau dibiarin aja nggak tahu kemana, pokoknya aku mau jalan gitu ya, just go with the flow gitu. Tuh ada juga yang senang begitu. Nah biasanya kalau saya kemananya tuh ya udah terserah deh, suara terbanyak aja gitu, karena bareng-bareng kan sama teman atau keluarga. Tapi ketika di sana biasanya aku tuh sebelum pergi ya, saya coba untuk googling dulu nih tempat apa sih. Oh tempat yang mau kunjungi tuh ini. Ada sejarah menariknya nggak? Oh ternyata ada. Kalau nggak ada ya sudah gitu ya. Tapi biasanya kalau itu tempatnya cukup unik, menarik, nah itu biasanya aku akan gali lebih lanjut. Siapa tahu bisa jadi bahan ceritaku gitu. Apakah itu tulisan fiksi atau artikel perjalanan, kayak travel guide gitu. Sehingga kita bisa cerita kenapa sih si Ayu nih nulis tentang monumen A gitu. Emang ada apaan monumen A? Nah tentu saja di monumen A itu aku mesti ceritain gitu kenapa itu penting, terus apa ada rahasia apa di balik sehingga itu sesuatu yang ikonik gitu ya. Ketimbang saya menceritakan tentang diri saya lagi di situ. Kalau saya gitu ya, artinya aku meminimalkan nyebut-nyebut diriku terlalu banyak gitu, karena kembali lagi buat saya sebagai penulis itu yang kita utamakan adalah pembaca. Jadi buatlah si pembaca kamu itu merasa kayak dia ada di situ gitu. Kalau dia bisa merasa di situ sama kita gitu, oke gitu loh. Tapi jangan sampai dia merasa dia lagi nonton si Ayu lagi jalan gitu, bukan itu ya gitu ya. Jadi kita justru gimana nih membuat situasi itu kayaknya kayak orang baca itu kan
dia harus bisa membayangkan ya. Si pembaca itu benar-benar kebayang kayak dia lagi ada di sana. Nah, itu sih. Jadi kalau traveling, terus buat saya pribadi kalau ada lokasi-lokasi yang unik dan bagus, aku pasti biasanya aku take foto lebih gitu ya, karena emang itu biasanya bisa saya masukin di artikel atau di blog, atau mungkin bisa juga jadi ide cerita fiksi saya selanjutnya. Aku biasanya pasti kalau tempat-tempat unik itu saya bikin catat di notes kecil gitu ya. Aku suka bawa notebook kecil gitu. Jadi ketika aku pergi, oh hari ini ke sini, ini tempat apa sih kemarin? Oh ini monumen A, monumen B, monumen C. Gitu. Dan juga kalau ada kontak person untuk kita misalkan ada kebutuhan data lebih lanjut, misal nih ya, ternyata di Jakarta ada yang tertarik dengan ceritaku, aku juga bisa hubungi mereka. Oke, seperti yang tadi aku pertama sampaikan, kita harus set prioritas dan juga cita-cita teman-teman sendiri. Pertama, prioritasnya mau jadi apa nih? Apakah emang benar-benar ingin jadi penulis aja, ataukah memang itu aku mau main jobnya itu yang mana nih? Kantoran kah, atau teman-teman ada yang mungkin berwirausaha, go ahead gitu, lakukanlah itu gitu ya. Namun kembali lagi, memang ketika kita mau menekuni sesuatu, ada di titik tertentu kita harus pilih. Teman-teman hendaknya ketika memilih itu udah cukup bijak dari sisi melihat dari sisi kondisi kita, kemampuan skill kita, dan juga kita juga nggak muluk ya bahwa itu adalah juga aspek finansial yang ada dalam diri kita gitu ya. Karena ada titik tertentu di mana kalau kita mau nekunin suatu kerjaan, itu nggak bisa kita treat dia sebagai hobi atau sampingan. Kita harus menceburkan diri kita seluruhnya ke sana. Itu pasti teman-teman akan berjumpa dengan titik itu nanti pada waktunya. Dan kiranya ketika titik itu sudah datang, teman-teman udah bisa lebih bijak, apa sih yang mau jadi pilihan saya gitu. Dan ketika itu ada, ya perjuangkan itu gitu, bahwa aku ingin hidup menjadi seorang A gitu, seorang B gitu. Dan itu memang bukan hal yang mudah ya, karena itu kita butuh kerja keras banget. Dan juga teman-teman, saya kalau boleh saya sharing, ketika kita masih muda gitu ya, bekerjalah segiat mungkin dan jangan lupa menabunglah sebanyak mungkin, jangan dihabisin duitnya, swear deh. Itu benar-benar, apalagi pas sekarang ya, kalau zaman saya dulu kan HP itu saya punya tuh waktu aku masih SMA gitu kan. Sekarang kan anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, kalian udah kenal sama HP dan udah browsing sosial media, lihat-lihat gambar-gambar yang indah gitu, lihat-lihat selebgram atau apa gitu. Itu tentu jangan sampai menjadi sesuatu yang membuat kita jadi obsesif. Aku pengen hidup kayak dia, punya barang indah kayak gitu. Itu buat saya tuh kayak semacam, jangan sampai kita jadi ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain. Sebenarnya pesan dari 3 on 3 juga itu gitu, bahwa manusia itu hidup dari kita masih kuliah, SMA, kuliah, hingga bekerja. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita udah ada ininya gitu, udah ada jalurnya, udah ada takarannya. Dia kasih kita skill, kemampuan, dan talenta. Nah, itu yang harus kita explore gitu. Bukannya kita ngeliatin orang lain kebanyakan, bahwa kita melihat dia sebagai contoh, it's okay gitu. Karena kita memang butuh contoh, butuh belajar. Tapi kita juga harus lihat ke diri kita sendiri. Apa nih yang menjadi kekuatanku? Apa sih yang menjadi cita-citaku, dan aku mau memperjuangkan itu. Jadi jangan cuman kejarlah cita-citamu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Digantung doang, dikerjain nggak? Kalau nggak dikerjain, dia gantungnya sampai kering gitu kan, kayak cucian gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau memang niatnya memang demikian, mau ke sana, kita hendaknya udah siapin nih, supaya saya bisa ke sana saya harus apa. Dan itu harus diterima tuh segala konsekuensinya. Karena hidup ini kalau cuma mau enaknya doang, nggak ada. Mau kerja kantoran kek, mau jadi penulis kek, mau dagang apapun itu, kamu mau buka toko atau mau buka bengkel, nggak pernah ada yang isinya enak doang gitu. Jadi
kita harus mau terima dulu nih, oh konsekuensinya kalau aku akan lakukan kerjaan A itu project based misalnya, nah aku harus gimana nih gitu, ngatur waktunya, ngatur finansialnya, dan juga mungkin yang sudah berkeluarga, gimana aku membagi waktu dengan keluargaku gitu. Dan itu penting. Jadi jangan sampai kita nyalain, ini gara-gara temen aku nih, gara-gara keluarga aku. Nggak bisa begitu ya teman-teman. Kita harus harus bisa juga paham dengan ketika kita memilih sesuatu, itu all in gitu, bahwa pasti ada positif dan negatifnya dari suatu karir yang kita pilih dan kita tempuh gitu ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada suatu benda atau suatu karir gitu always selalu positif dan nggak pernah ada kendala, itu nggak pernah ada kayak gitu. Jadi teman-teman yang pasti kenali diri teman-teman, apa yang menjadi kekuatan kalian, terus juga jangan pernah lelah belajar dan jangan menyerah untuk mencoba, karena terus terang aja ya, aku juga hampir menyerah loh ketika aku susah mencari penerbit tuh, nggak mudah banget gitu, sampai gila gimana ya, aku bingung, dan itu menghantui bertahun-tahun gitu, hingga akhirnya waktu aku mencoba untuk coba kali ya di luar kota Jakarta, kita nyoba deh gitu, dan akhirnya bertemu dengan teman-teman di Jogja, itu waduh itu rasanya bahagia banget gitu ya. Dan saya rasa teman-teman kalau emang namanya niat, Tuhan pasti kasih jalan kok, pasti ntar ketemu, jangan khawatir. Oke, buat teman-teman yang masih penulis pemula gitu, saran saya dan masukan saya, tetaplah menulis. Jadi penulis itu harus banyak latihan, harus banyak banget latihannya gitu, dan tidak harus tiba-tiba dipublikasikan. Teman-teman bisa mulai dari hal yang kecil seperti menulis dari buku diary atau punya jurnal secara pribadi gitu ya, apapun itu gitu. Yang penting nggak harus latihan menulis apakah itu tulisan pendek atau panjang, terserah gitu. Biasanya kita awali dari yang sederhana dulu, yang pendek-pendek, nanti lama-lama jadi cerpennya rada panjang, lama-lama jadi novel, nanti teman-teman mau memperluas lagi, kalau cukup senang dengan visual dan teknis, bisa nanti sampai jadi penulis skenario film, cerita. Itu memang aspek teknisnya banyak gitu, nggak cuma nulis aja, tapi technicalnya juga itu mesti kita pelajarin, dan itu welcome banget kalau teman-teman sebagai seorang penulis pengen explore tuh tulisan jenis apa sih yang sebenarnya ingin saya dalami dan ingin saya lakukan dan kerjakan dalam kehidupan dan karir saya. Jadi tidak perlu takut apabila membuat kesalahan, aduh gila gue malu banget, sama saya juga nggak tiba-tiba jadi kok gitu ya, aku pun membuat banyak sekali kesalahan, tapi bukan salahnya itu yang menjadi membuat kita menjadi galau atau bimbang, bener nggak sih karir ini untuk saya, bukan itu, tapi bagaimana kita belajar, oh kemarin tuh aku salah gara-gara A nih, iya sih emang saya kurang latihan, jadi tidak apa-apa berbuat sesuatu yang salah, jangan takut, karena seorang yang hebat sekalipun tuh pernah salah, jadi jangan khawatir dan jangan merasa kecil hati gitu ya, aduh aku bukan siapa-siapa, enggak, jangan merasakan, jangan berpikir dan merasa begitu, karena hingga detik ini pun saya sendiri sebagai penulis, aku pun kalau disuruh bikin kisah cerita atau apa, yang namanya writer's block itu selalu tetap ada gitu, nggak tiba-tiba itu wah udah sering menulis, sudah berpengalaman, pasti udah lancar, enggak begitu, itu tetap selalu ada. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan berkecil hati kalau pernah salah, itu sebagai pembelajaran, dan kritik itu jangan juga membenci orang yang mengkritik kita, justru kita harus berterima kasih, lalu thank you ya, gara-gara kamu waktu itu bilang tulisan gue jelek banget, gue jadi belajar nih, aku jadi akhirnya tahu gimana sih caranya menulis dan menyampaikan sesuatu dengan lebih baik di kemudian hari, seperti itu.